wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Firdaus, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Imam Masjid Al-Firdaus, orang tua kami, tokoh masyarakat, bersama seluruh jamaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mari kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah banyak nikmat. Dan Allah berjanji jika kita benar-benar bersyukur, nikmat yang sudah banyak ini Allah tambah lagi. Tapi bila mana kita tak mau bersyukur, nikmat ini bisa berubah menjadi azab yang sangat pedih. Nauzubillah. Semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ucapkan pula salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh di hari kiamat nanti. Dan semoga salawat itu mengantarkan kita ke dalam surga bersama baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tamu Allah yang berbahagia, Piala Dunia 2022 sedang bergulir di Qatar. Ada 2 pertandingan lagi. Cari juara 1 dan 2, kemudian cari juara 3 dan 4. Walaupun Maroko tak bakal jadi juara 1, dapat juara 3 jadilah. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, banyak pesan dan kesan saat Piala Dunia 2022 di Qatar ini. Sambil berolahraga, olahraga event dunia, tapi ada dakwah di dalamnya. Ini yang luar biasa. Dan ini diakui oleh mereka-mereka yang datang di Qatar. Islam itu ramah, Islam itu indah. Memang itulah tujuan Islam hadir ke tengah-tengah kita, rahmatan lil alamin. Jemaah yang berbahagia, mayoritas yang ikut Piala Dunia itu adalah orang-orang non-muslim, mayoritas. Sementara Piala Dunia di Qatar negara muslim. Bersahut-sahutanlah suara azan dari satu masjid ke masjid lain 5 kali sehari semalam. Maka mengapa mereka datang ke masjid mendengar suara azan tersebut? Itu bukan WA, tapi di TV One kita saksikan dan kita lihat serta kita dengar berita itu. Mereka bertanya kepada takmir masjid, ini suara apa? Ini suara azan. Memanggil kami orang Islam untuk datang ke masjid solat berjamaah. Jadi sambil berolahraga memperkenalkan Islam kepada warga dunia. Indah. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, dakwah apa lagi? Orang-orang non-muslim itu ketika Piala Dunia lalu mereka menang,
Bagaimana cara mereka mensyukuri kemenangan itu? Melampiaskan hawa nafsu mereka. Kepada siapa? Kepada wanita. Yang anehnya entah anak-anak siapa yang dibawa. Bahasa kasarnya seperti itu. Artinya bukan istrinya. Jangan coba-coba itu dilakukan di Qatar. Masya Allah. Jangan coba-coba itu dilakukan di Qatar. Tak boleh. Sehingga terhindar mereka dari perbuatan zina menurut agama kita, walaupun bukan zina menurut agama mereka. Apalagi pesan dan kesan selama Piala Dunia 2022 ini, jangan coba-coba meminum minuman keras. Tapi ada yang lebih hebat. Apa itu Pak Ustaz? Ada 7 negara akan mengiklankan LGBT di Qatar. 7 negara itu mana saja? Inggris, Jerman, Belgia, Wales, Denmark, Belanda, Swiss. Mengapa 7 negara ini akan memakai jersey mereka itu ada lambang one love, gambar hati berwarna pelangi. Dengan nekatnya kesebelasan Jerman naik pesawat, kemudian pesawat itu ada di situ kampanye LGBT. Dilarang oleh orang Qatar mendarat di bumi mereka, mendarat di Oman saja. Lalu kesebelasan Jerman memakai pesawat Oman pergi ke Qatar. Mereka sedikit pun tak takut dicekal dan tak takut dikatakan radikal. Gara-gara itu tak jadi Piala Dunia, tak jadi lantak lah. Sehingga apa yang terjadi? Pimpinan FIFA takluk kepada aturan Qatar. Sehingga tak boleh menengguk minuman keras, tak boleh membawa wanita sembarangan, apalagi LGBT. Sukses Qatar menjadi tuan rumah sambil berdakwah memperkenalkan Islam rahmatan lil alamin. Kita nak bahas tentang LGBT. Kenapa itu Pak Ustaz bahas? Sekarang Provinsi Riau darurat LGBT. Mungkin jemaah ada yang sudah dengar, ada yang belum. Ini kita nak sampaikan. Ada 7.000 anggota LGBT di Pekanbaru saja. 7.000. Belum di Riau. Di mana terbanyak LGBT di Pekanbaru nongkrongnya? Di Rumbai sana. Tadi pagi ada jemaah nonton TV One. Di Garut 3.000 LGBT, tak lagi ada segan-segannya. Mereka enak saja berpeluk-pelukan, cium-ciuman di pinggir jalan. Nauzubillah. Bayangkan, tak sanggup pemerintah ini mengatur anak negerinya sendiri, sementara Qatar begitu tegas. Kita khawatir, ini mohon maaf, KUHP sekarang yang diangkat menjadi undang-undang LGBT sesuatu yang mesti kita maklumi, kata mereka. Itu tak termasuk zina. Itu bukan termasuk perbuatan susila. Apa alasan mereka? Hak asasi. Apa hak asasi menurut mereka? Hak melekat pada manusia yang dibawa ketika lahir, dan itu merupakan rahmat Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ini definisi yang salah. Ustaz enak-enak aja menyalahkan awak SAG. Yang bikin definisi itu doktor Pak Ustaz. Apa alasan saya menyalahkan? Kalau dikatakan hak asasi anugerah dari Tuhan, kita semua punya hak asasi yang dianugerahkan oleh Allah waktu lahir, namanya fitrah.
Apa bunyi ayatnya? Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Itulah sebenar-benarnya hak asasi. Fitrah. Bertuhankan kepada Allah, mentaati aturan-aturan Allah. Termasuk fitrah itu adalah lelaki menyenangi perempuan, perempuan menyenangi lelaki. Tak mungkin fitrah Allah lelaki senang sama lelaki, perempuan senang sama perempuan. Itu tak mungkin. LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Apa itu LGBT? Orientasi seks perempuan sama perempuan, lesbian namanya. Orientasi seks lelaki sama lelaki, gay namanya. Kemudian biseksual, orang yang suka kepada dua jenis kelamin. Lelaki dia suka juga, perempuan dia suka juga. Apa itu transgender? Dia lelaki nak jadi perempuan, dia perempuan nak jadi laki-laki. Na'udzubillah. Ini perbuatan terkutuk umat Nabi Lut alaihi salam. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Umat Nabi Lut dulu itu yang mereka lakukan. Apa kata Nabi Lut alaihissalam kepada umatnya? Apa kata Nabi Lut? Atatuna al-fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Mengapa kamu lakukan perbuatan keji yang tak pernah dilakukan oleh orang sebelummu seorang pun? Lalu apalagi kata Nabi Lut kepada umatnya pelaku LGBT? Innakum la ta'tuna rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kamu lampiaskan syahwatmu kepada lelaki. Perempuan sama perempuan, kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Nabi Lut nasihati umatnya. Jemaah, pernah malaikat bertamu ke rumah Nabi Lut, menyamar jadi lelaki tampan. Datang kaum Lut ke rumah Nabi Lut. Mengapa kaum Lut datang ke rumah Nabi Lut? Ingin berhubungan dengan lelaki-lelaki tampan tersebut, padahal itu adalah malaikat. Na'udzubillah. Allah utus malaikat Jibril. Lalu mengapa malaikat Jibril mengepak-ngepakkan sayapnya, lalu buta umat Nabi Lut tersebut? Lalu apa kata mereka ketika Lut mengatakan itu perbuatan keji? Lut, kau jangan sok-sok suci ya Lut. Kami usir kau nanti dari negeri ini. Kalau engkau memang seorang Nabi Lut, utusan Allah, tunjukkan kekuasaanmu. Tunjukkan pembelaan Allah kepadamu. Datangkan azab Allah Ta'ala itu kepada kami. Perlu kita ketahui jemaah, sebanyak itu jenis azab dan siksa Allah berikan kepada umat-umat yang menentang nabinya. Yang paling dahsyat azab Allah kepada umat Nabi Lut. Apa azabnya? Allah angkat bumi mereka ni sampai ke langit. Sampai-sampai gonggongan anjing mereka, kokokkan ayam jantan mereka didengar oleh malaikat di langit. Sehingga malaikat di langit lari karena takut. Bayangkan. Setelah Allah angkat bumi Nabi Lut, dilepaskan oleh Allah ke bawah, sehingga terbalik bumi mereka. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Digoncang dengan sehebat goncangan. Selesai sampai di situ? Belum. Umat Nabi Lut ditiup oleh angin, sehingga angin itu menghempas mereka ke bukit yang satu, kemudian dihempas lagi ke bukit yang lain. Udah dua. Selesai sampai di situ? Belum. Apa azab berikutnya?
Allah Ta'ala hujani mereka dengan batu. Setiap batu itu ada nama mereka. Setiap batu itu ada nama mereka. Sehingga batu itu pandai mencari siapa orang yang tertulis namanya di batu tersebut. Selesai sampai di situ belum, menggelegar halilintar menembak mereka. Angin kencang, suara halilintar menggelegar, bumi mereka diangkat, dicampakkan ke bawah, lalu terbalik, yang ke atas ke bawah, yang bawah ke atas, dan mereka ditimpa oleh batu. Begitu muaknya Allah kepada orang LGBT. Tapi seperti mendapat tempat di negeri ini. Coba baca undang-undang yang sebelumnya KUHP tentang LGBT. Baca di situ. Seolah-olah mendapat tempat. Takkah kita mengambil pelajaran dari umat Nabi Lut? Takkah kita takut nanti akan datang hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh Pak Ustaz, gempa itu Pak Ustaz bukan karena perbuatan kita yang menyalah. Lalu apa penyebabnya? Lempeng bumi patah Pak Ustaz. Emangnya lempeng sagu? Bumi ini gempa Pak Ustaz bukan karena maksiat, tapi karena apa? Ada cincin api Pak Ustaz. Jadi api itu karena terlalu panas patahlah bumi tersebut. Itu teori siapa? Teori ahli. Mana hebat? Teori ahli, teori maha ahli. Lebih hebat teori maha ahli. Siapa itu? Allah Ta'ala. Tak ada gempa bumi terjadi sendiri. Tak ada gunung meletus terjadi sendiri. Siapa yang membuat bumi itu bergetar? Allah Ta'ala yang nyuruh. Siapa yang membuat gunung itu meletus? Allah yang nyuruh. Dalilnya, Iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Apabila bumi diguncang dengan sekuat guncangan, diguncang, bukan bergoncang sendiri. Dan apabila gunung diluluh lantakkan seluruh luluh lantaknya, bukan meletus sendiri. Bumi, gunung, bukit, bulan, matahari, bintang, itu makhluk yang taat ke Allah. Tak pernah macam-macam. Mereka meletus, disuruh Allah meletus, baru meletus. Bumi ini bergoncang, Allah suruh bergoncang, baru bergoncang. Kenapa? Makhluk-makhluk itu taat. Yang kerengkang tu kita. Berat cuma 45 kilogram, kerengkang pula. Cuma 75 beratnya, belagak pula tu. Bumi yang begini besar tak pernah melawan ke Allah. Jadi terjadi gempa bumi bukan karena lempengan yang patah, bukan karena cincin api. Allah yang suruh bergoncang, Allah yang letuskan itu gunung, Allah muak kepada maksiat yang terjadi di buminya. Jemaah, di zaman Nabi Muhammad itu tak ada jadi gempa. Di zaman Abu Bakar juga tak pernah ada gempa. Zaman Umar pernah terjadi gempa satu kali. Begitu terjadi gempa di zaman Umar, apa kata Umar? Sempat terjadi gempa satu kali lagi, aku akan tinggalkan kalian. Apa kata para ulama? Maksud perkataan Umar, berarti sudah meneko-neko kelakuan kalian. Kalau terjadi gempa sekali lagi, aku tak sanggup hidup bersama kalian. Aku tinggalkan kalian. Itulah azab yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut. Lalu apa hukuman untuk LGBT ini? Hukumannya kaum muslimin, kaum muslimat sama dengan pelaku zina. Bahkan lebih berat dari pelaku zina. Kalau penzina, lelaki sama perempuan, bujangan sama gadis, melakukan zina, itu cambuk 100 kali. Masing-masing. Kalau pelaku zina itu orang yang sudah bersuami istri, itu dirajam. Maksud dirajam, digali lubang, dimasukkan mereka ke dalam lubang, dilempar sampai mati. Beda dengan LGBT.
mau bujangan atau masih gadis, mau keluarga atau belum, hanya satu jenis hukuman. Apa itu? Dirajam. Berarti lebih berat. Gali lubang, masukkan mereka ke dalam separuh badan, ditimbun, kemudian dilempar sampai mati. Bahkan dalam hadis Nabi lebih tegas lagi. Mau wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqatulul fa'il wal maf'ul. Kalau kamu menemui suatu kaum melakukan perbuatan umat Nabi Lut, bunuh, kata Rasulullah. Tapi hebat, mendapat tempat di negeri ini. Bahkan sudah banyak di bumi Melayu ini. Na'udzubillah. Kalau pendapat Abu Bakar As-Siddiq, pelaku LGBT ini apa hukumnya? Dibakar. Dibakar. Kalau Ibnu Abbas, pendapatnya sama dengan Imam Abu Hanifah. Apa hukuman untuk orang LGBT? Begitu dia melakukan perbuatan LGBT, dicarilah gedung paling tinggi di kampung tersebut. Dicari gedung paling tinggi di negara tersebut. Diangkat orang LGBT di gedung tertinggi tersebut, campakkan mereka ke bawah, sudah itu ditimpakan pakai batu. Persis seperti Allah lakukan kepada umat Nabi Lut. Dicampakkan mereka, sebelumnya dia angkat bumi, dilemparkan ke bawah lagi, ditimpa pakai batu. Begitu kata Ibnu Abbas, begitu kata Imam Abu Hanifah. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Ngeri hukumannya. Tak ada istilah bicara hak asasi. Kalau betul hak asasi itu anugerah dari Allah, tak mungkin Allah menganugerahkan ada orang suka sejenis. Allah saja tak suka itu. Ada yang lebih menarik lagi. Apa kata Imam As-Sabuni? Pelaku LGBT itu lebih binatang daripada binatang. Ini kata Imam As-Sabuni. Apa alasan beliau? Tak ada binatang yang LGBT. Kambing jantan pasti cari kambing betina. Tak ada kambing jantan cari kambing jantan. Kucing jantan pasti cari kucing betina. Tak mungkin kucing jantan cari kucing jantan, kucing betina cari kucing betina. Itu takkan pernah ada. Binatang, kata As-Sabuni, dia tahu lawan jenisnya. Kenapa ada manusia melakukan hubungan sejenis? Itu alasan As-Sabuni, sesungguhnya pelaku LGBT itu lebih binatang daripada binatang itu sendiri. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Kita berselindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa? Tak menimpa masyarakat kita. Tak menimpa jemaah kita, tak menimpa anak kita. Sekarang ngeri jemaah. Bukan maksud menggurui jemaah-jemaah yang saya cintai karena Allah. Alangkah bagusnya ketika kajian-kajian seperti ini, kita ajak anak-anak kita duduk bersama dengan kita. Kita kuatkan iman mereka. Karena entah apa-apa yang mereka lakukan di luar sana, na'udzubillah, bertambah teman-teman mereka. Karena sekarang sedang darurat. Saya berani menyampaikan ini walaupun apa yang terjadi setelah ini. Yang penting hutang saya menyampaikan. Kaum muslimin, sesuatu yang menyimpang dari ketentuan Allah itu pasti bahayanya besar. LGBT itu melakukan hubungan sebadan, mohon maaf, lelaki sama lelaki itu main belakang. Itu bahasa kasarnya. Istri kita yang sah saja tak boleh kita mendatanginya dari belakang. Walaupun sah, walaupun halal, tak boleh. Ini lelaki sama lelaki.
Pelaku LGBT itu rentan kena penyakit hepatitis B. Maaf kalau dapat dokter di sini kalau salah saya. Begitu mereka berhubungan, lalu keluar cairan, cairan itu akan mengejar hati mereka, cairan itu akan mengejar otak mereka, sehingga butalah mata mereka, tak bisa merasa lidah mereka. Apalagi yang terjadi kaum muslimin, luka-luka dubur mereka. Apalagi kaum muslimin, kena HIV dan AIDS mereka. Tapi mereka kok lakukan Pak Ustaz? Misi visi setan berhasil. Apa misi dan visi setan? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la uwiyannahum ajmain. Ya Rabb, kata setan, ya Rabb, kata iblis, bahwa engkau telah memutuskan aku sesat, akan kusesatkan manusia. Bagaimana cara iblis dan setan menyesatkan manusia? Indah menurut Allah, tak indah pada pandangan kita. Tak indah pada pandangan Allah, indah pada pandangan kita. Iblis dan setan memutarbalikkan fakta. Yang indah itu adalah lelaki dan perempuan. Kata setan, yang indah itu adalah lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Jadi bukan hanya nengok Messi nendang bola kita jemaah. Bukan hanya menengok Messi yang akan berlaga di partai final, tapi ada dakwah di sana yang sangat luar biasa. Apa dakwahnya? Tak takut Qatar dicekal, tak takut Qatar dikatakan radikal. Yang LGBT minggat. Sehingga Presiden FIFA pun takluk melarang kapten-kapten mereka memakai ban yang ada lambang LGBT. Padahal pada awalnya setiap jersey akan ada lambang itu. Dilarang oleh orang Qatar. Lalu apa kata mereka, kapten-kapten? Kalau begitu ban kapten saja. Jangan. Akhirnya tak terwujud. Jemaah tamu-tamu Allah. Lalu apa kesan berikut Piala Dunia ini? Kesan berikut adalah bagi penggila bola. Usahalah penggila yang agak lain bunyinya. Awak masalah suka juga. Karena suka lah bisa ceramah macam ini. Usahalah penggila istilahnya tak? Bagi yang hobi bola. Apa pesan dan kesannya? Ternyata kita bisa bangun malam sampai pagi. Itu kesannya. Kuat ternyata kita bangun malam. Ada kita yang suka bola, mulai penyisihan kalau tak salah jam maghrib dah mulai. Iya kan? Disambung setelah isya mulai. Kemudian jam 2 mulai. Sehingga ada orang yang hobi bola, sudah isya, finisnya azan subuh, mereka bisa tak tidur semalaman. Mengapa kita tak tidur semalaman? Menunggu jadwal FIFA. Malam ini yang main ini, lawan ini. Sekarang tak lama lagi Piala Dunia berakhir. Pertanyaan, masih bangun malamkah kita? Oh enggak lah Pak Ustaz. Kenapa enggak? Kan tak ada bola lagi. Jadwal bola tak ada, tapi jadwal Allah ada. Jadwal bola tak ada, tapi jadwal Allah ada. Alangkah jeleknya jadwal FIFA kita tunggu, jadwal Allah kita tak peduli. Apa jadwal Allah Ta'ala Pak Ustaz? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebahagian malam bangunlah untuk salat tahajud. Itu jadwal Allah. Apalagi ayatnya kaum muslimin? Ya ayyuhal muzammil qumil lail. Hei yang berselimut, bangun untuk salat malam.
Jadi jadwal pipa nanti habis malam Senin. Masihkah kita bangun malam? Enggak lagi Pak Ustaz. Jadwal Allah ada. Apa kata yang tak suka bola? Kalau gitu amanlah saya. Untung saya tak suka bola. Kalau begitu jadwal Allah Ta'ala pun tak saya bangun, tak apalah. Bukan begitu kesimpulannya. Mau suka tak suka, jadwal Allah mesti kita pedulikan. Aneh itu, mohon maaf, bukan maksud mengasari. Sebulan tak tidur malam, mulai isyak sampai subuh. Yang ditengok apa? Tendang, out, tangkap, lempar, gol. Kemudian kartu kuning, kartu merah. Awak dapat apa jemaah? Dapat apa tidak? Dapat apa tidak? Babak pertama, T-Tolua tapai. Babak kedua, bandrek tolua. Babak ketiga, kopi ginseng. Supaya tak ngantuk ni. Ni maaf yang suka bola ya, bukan nyindir, ni kenyataan ini. Kaum muslimin tak kenal pemain bola tu dengan kita, wahai kaum muslimin, tak kenal. Kenal Messi sama jemaah? Sama saya aja tak kenal, apalagi sama jemaah. Cinta pemain bola tu sama kita? Enggak. Orang yang tak kita kenal, orang yang tak kita cinta, kita bisa bertahan lama melihatnya. Maka mari pulalah kita kaum muslimin. Tak perlu 2 jam, dapat 5 menit saja jadilah. Kita tunggu jadwal Allah Ta'ala. Kapan jadwalnya Pak Ustaz? Dengarkan hadis ini. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Hina yabqa sulusul lailil akhir. Turun Tuhan kita setiap malam ke langit dunia, ke bumi ini. Kapan dia turun? Sepertiga terakhir bagian malam. Jam berapa itu jemaah? Pas jam bola mulai jemaah. Bola mulai, Allah pun turun. Jam 2. Sampai kapan? Sampai azan berkumandang. Itu saat Allah turun dalam hadis ini. Alangkah indahnya pas Allah turun, kita sedang di atas sajadah, kita menunggunya. Meleleh air mata kita jemaah. Masya Allah. Tapi alangkah jeleknya pas Allah turun kita tidur. Meleleh juga, tapi hierarki jemaah. Kiri kanan. Dia juga sebut huruf Arab, tapi satu huruf saja, huruf kha. Mak buruk ya. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, saya bawa diri saya, seluruh jemaah. Kalau yang sudah istiqamah, kalau yang belum, malam ini kita mulai. Kita tunggu Allah turun. Jam berapa jemaah? Hina yabqa sulusul lailil akhir. Ketika tinggal sepertiga bahagian malam. Apalagi yang para pencinta bola tadi saya bilang. Tapi yang tak suka bola jangan bilang seperti ini. Amanlah awak yang tak suka bola ni, tak payah bangun. Bukan itu maksudnya. Lalu pertanyaannya kaum muslimin, kaum muslimat, bagaimana supaya kita bisa bangun malam? Kalau nonton bola dah tahu kita caranya semua. Yang tahajud, yang payahnya, macam mana caranya? Kalau suami duluan bangun, percikkan air ke wajah istri. Kalau istri duluan bangun, percikkan air ke wajah suami. Kalau begitu, supaya kita bisa bangun malam, bawa air akan tidur itu 2 gayung. Ini bukan buku gurau nih, mas, serius saya nih. Kok 2 gayung Pak Ustaz? 1 gayung dipegang suami, 1 gayung untuk istri. Siapa duluan bangun kata Nabi? Ambil air itu percikkan ke wajah istrinya. Kalau suami duluan bangun, ambil air itu percikkan ke wajah suaminya. Kalau istri duluan bangun, percikkan. Pak Ustaz, udah saya percikkan Pak Ustaz, tak mempan. Mandikan. Tapi janganlah. Ini salah kaji Ustaz macam ini. Bertumbuk jadinya.
Dah percik Pak Ustaz, tak mempan, nak buat 2. Tak mempan juga Pak Ustaz, buat 3. Tak mempan, saya siram Pak Ustaz, usaha. Tapi begitu kata Nabi, percikkan air ke wajah pasanganmu. Cara yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bangun malam? Yang belum mulai, kita mulai malam ini. Cara kedua adalah tidur atas tempat tidur yang keras. Ini payah nih Pak Ustaz. Kenapa payah pula? Alas tidur saya Big Land Pak Ustaz. Kata bapak yang satu, awak kaisar Pak Ustaz. Kata bapak yang satu, awak kanguru Pak Ustaz. Kalau ini mereknya pas naik ke atas hilang kita dibikinnya nih. Saya maksud tidur atas tempat tidur yang keras, yang susah bangun. Kalau yang mudah bangun dan terbiasa bangun, tidurlah atas tempat tidur merek-merek yang saya sebutkan tadi. Ini bagi yang susah, usah tidur situ. Tidur atas tempat tidur yang keras. Contohnya Ustaz, atas keramik. Ini serius saya bilang ini. Atau atas kursi yang sekeping papan saja, situ tidur. Pas jatuh bam katanya, langsung tahajud. Pak Ustaz, ini siapa yang nyuruh seperti ini? Ini kayak karang-karang kayak ini. Ini ceramah karang-karang. Nabi contohkan. Nabi itu keras alas tidurnya. Umar begitu nengok Nabi bangun tidur, meleleh air mata Umar. Kenapa meleleh air mata Umar? Berbekas punggung Nabi. Kenapa berbekas punggung Nabi? Keras alas tidurnya. Kenapa keras alas tidurnya? Pelepah kurma yang dianyam. Memangnya Nabi tak bisa punya tempat tidur yang empuk Pak Ustaz? Kecil itu. Bisa. Kata Nabi, hei sahabat, itu bukit Uhud. Kalau ku doakan kepada Allah jadi emas, itu bukit Uhud jadi emas. Berapa panjang bukit Uhud? 5 mil. Berapa tingginya? 1000 kaki. Ku doakan jadi emas, jadi emas. Apalagi sekedar tempat tidur yang empuk. Dan kalaupun empuk tempat tidur Nabi, Nabi tetap bangun. Tapi beliau tetap memilih tempat tidur yang keras. Maka kalau ingin bangun malam, di samping bawa air, tidur atas tempat tidur yang keras. Khusus bagi yang susah bangun. Berikutnya, bagaimana Pak Ustaz supaya kita bisa bangun malam? Jangan lupa, HP merek Oppo itu alarmnya nada dering tingkat tinggi. Setel alarmnya, buat nada dering paling tinggi, tapi dengan catatan usah diletakkan di pangkal telinga. Karena kalau tak pangkal telinga, pas hidup nanti kita matikan. Pas pagi marah dia sama HP itu, merek Oppo tapi tak apa-apa. Tak hidup, bukan tak hidup, hidup. Cuma kita matikan tadi, kita antara mati dan hidup. Tak sadar termatikan. Pagi Oppo-nya kena marah. Apa katanya? Entah apa ni. Lalu kalau begitu Pak Ustaz, macam mana caranya? Letakkan di tempat yang tak bisa dijangkau, agak jauh sikit. Pas berbunyi, tak sampai tangan. Kan gitu? Otomatis kita bangun, pergi ke kamar kecil, mandi, ambil wuduk, solat tahajud. Rupanya bapak tadi bangun bukan pergi kamar mandi, mematikan HP, diulang tidur lagi. Kesal betul malaikat menengoknya. Apa kata malaikat? Ada tipunya awak, kata malaikat. Sangku awak dia ambil wuduk, uput tidur lagi. Kata malaikat, awas di kau besok malam, takkan ku catat-catat lagi katanya. Bahaya tu jemaah. Cara berikut bagaimana supaya kita bisa bangun malam? Maaf, ini agak kasar. Jangan tidur bersama syaitan. Mungkin karena syaitan itulah teman kita, kita susah bangun malam. Apa buktinya? Awak kesampingkan selimut, dia tukang tarik. Dah terduduk awak, ditolaknya lagi, terguling lagi. Ustaz dari mana tahu? Kalau kita tak baca doa nak tidur, maka kita akan setidur dengan dia. Makanya Nabi Muhammad SAW mau tidur itu panjang doanya.
Bahkan Nabi kalau nak tidur, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, membaca surah Alif Lam Mim Tanzil. Yang dibaca imam di subuh Jumat, itu yang dibaca Nabi nak tidur. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin, sampai terakhir. Dan Nabi membaca surah Al-Muluk. Belum lagi doa-doa yang lain. Makanya Nabi itu senang bangun malam. Kenapa? Setan tak mengganggunya. Mengapa mungkin kita susah bangun malam? Maaf, mungkin kita satu tempat tidur dengan mereka-mereka. Dah awak kesampingkan selimut, ditariknya lagi. Dah duduk kita, ditolaknya lagi. Anehnya mengapa setan itu kadang-kadang diusap muka awak atau hangguk-hangguk awak. Pastikan setan dan iblis tak tidur bersama kita. Di mana dia tidur, Pak Ustaz? Suruh dia tidur dalam parit tempat pembuangan sampah kita. Suruh dia tidur di tempat pembuangan sampah kita. Caranya macam mana? Kita berdoa akan tidur, membaca zikir-zikir tidur. Supaya apa? Steril tempat tidur kita dari makhluk-makhluk ini. InsyaAllah kita mudah bangun malam. Lalu Pak Ustaz, kalau kita bangun apa untungnya? Ada 3 janji Allah. May yas'aluni fa'u'ti. Yang bangun malam tahajud tadi, apapun yang dimintanya akan kuberi, kata Allah. Apalagi janji Allah buat mereka yang bangun malam untuk tahajud, bukan untuk nonton bola. Wa may yad'uni fa'astajibalah. Yang berdoa aku kabulkan. Yang nomor 3, ini yang menggembirakan. Wa may yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang mohon ampun, ku ampunkan. 3 janji Allah. Yang meminta diberi, yang berdoa diijabah, yang punya dosa, siapa kita yang tak berdosa, diampuni. Maka tunggulah ketika dia turun di atas sajadah-sajadah kita. Cukup 5 menit. Alhamdulillah kalau bisa 10 menit. Alhamdulillah kalau bisa sampai solat subuh. Tidak sesusah ketika kita menunggu kick off Argentina melawan Perancis. Perlu ditunggu dari jam 9, walaupun mulai jam 10. Ada kacang rebus, ada mie rebus, ada kopi ginseng, ada air putih. Jangan lupa ada rokok Jisamsu. Banyak kerja ya. Awak mengidolakan Perancis, kalah pula. Oi, pedihnya hati. Tapi solat tahajud tak membuat hati pedih, tetapi membuat hati ini tenang dan nikmat. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Lalu apa janji Allah Subhanahu wa taala ketika kita bangun malam untuk tahajud? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaba asa rabbuka maqamam mahmuda. Kita diangkat ke tempat yang terpuji. Ayat ini kalau kita tengok dalam surah Al-Isra nomor 79, Nabi dimuliakan oleh Allah, diangkat di tempat paling tinggi. Tak ada nabi lain kecuali beliau mendapatkan kepadanya untuk memberi syafaat kepada umat-umatnya. Ini maksud asa ayyaba asa rabbuka maqamam mahmuda. Maka sebaliknya, siapa yang rajin bangun malam akan mendapat pula maqamam mahmuda berupa syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, itulah ceramah singkat kita pada malam hari ini. Ada orang berani berdakwah walaupun ada pesta, tetapi pesan-pesan agama masuk. Itu yang paling hebat kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Mereka tak melupakan agama, mereka berani untuk menyiarkannya. Dan apa yang mereka siarkan tadi, tak boleh berzina, tak boleh meminum minuman keras, tak boleh LGBT. Lalu apa pesan buat kita? Ternyata kita bisa bangun malam dalam waktu yang lama. Setelah final habis, ada jadwal yang mesti kita jaga. Jadwal tahajud kita di malam-malam hari, di sepertiga waktu terakhir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jemaah, ini tausiah singkat. Sekali lagi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.